Menjelang penayangan film Spider-Man Brand New Day, Marvel Studios langsung bocorkan naskah pembuka untuk film ini. Dan pas gua baca mengenai isi naskah pertamanya, gua menemukan ada banyak hal yang bisa kita breakdown di naskah ini. Sambil kita akan teorikan mengenai tentang apa saja yang akan terjadi kepada film Spider-Man Brand New Day yang satu ini. So Mario Booster, let's break down this video. Hi, my name is Peter Parker. I'm Spider-Man. Go home! Jadi, kemarin tiba-tiba Marvel Studios membocorkan naskah awal untuk film Spider-Man Brand New Day di sosial media dan sempat menjadi heboh di kalangan para fans Marvel sampai sekarang ini. Apalagi ini adalah momen kembalinya Spider-Man ke MCU dengan tone yang jauh lebih gelap dan juga kompleks ketimbang trilogi Spider-Man sebelumnya yang terlalu terang dan juga ceria, mata lo ceria. Yang dimana Marvel membocorkan dua halaman pertama untuk naskah Spider-Man Brand New Day ini. Dan kita menemukan ada banyak banget details yang bisa kita bahas. Oke, seperti yang kalian ketahui bahwa film Spider-Man Brand New Day ini adalah sebagai fase awal terjadinya incursion alias tabrakan antara multiverse yang akan tersambung kepada Avengers Doomsday yang juga tayang akhir tahun 2026 ini. Oke, pada naskah awal kita menemukan ada opening logo Marvel Studios, tapi isinya bukan tentang para hero-hero MCU yang pernah kita lihat sebelumnya. Tetapi sebuah memori Peter Parker ketika dia pernah bersama Ned dan juga MJ yang pernah terjadi sejak Spider-Man Homecoming sampai No Way Home. Dan intro seperti ini akan memberikan momen ironis kepada Spider-Man karena alter ego dia sebagai Peter Parker dilupakan oleh semua orang di Earth 616 akibat kejadian mantra yang rusak di filmnya Spider-Man No Way Home kemarin yang bisa menghancurkan semua multiverse Marvel. Dan ini sebagai tanda bahwa film ini akan menjadi momen penyesalan Peter Parker setelah apa yang udah pernah ia lakukan di filmnya Spider-Man No Way Home tersebut. Kita kemudian beralih ke teks berikutnya, yang dimana ada sebuah tulisan untuk pertama kalinya Peter Parker merasa sendirian. Dan ini emang bener apa adanya, karena semenjak Spider-Man masuk kepada Marvel Cinematic Universe tahun 2016, kisahnya sangat dibuatkan friendly banget pada masa SMA-nya, yang terus bersama dengan MJ dan juga Ned sepanjang 3 film itu berturut-turut. Jones Watson into his cult of personality. Stop. Yes, my Spider Lord. Finally, some privacy. It is so crazy down there. This is gonna be us. Yes, minus the frisbee. Beda halnya dengan Spider-Man zaman-zamannya Tobey dan juga Andrew Garfield, yang dimana ketika zaman mereka masih SMA aja sudah mengalami perundungan secara fisik dan juga psikologi oleh Flash Thompson dan juga anak-anak berandal yang lainnya. Jadi ini memberikan sebuah momen pendewasaan untuk pertama kalinya dengan hal yang berbeda kepada sosok Peter Parker yang diperankan oleh Mas Tom Holland ini. Lalu kita menemukan sebuah kalimat Peter Parker yang mengatakan, "Hai, namaku adalah Peter Parker dan kamu tidak mengingatku. Tapi aku punya sesuatu untuk dikisahkan yang mungkin akan terdengar sangat gila. Tapi inilah kenyataannya. Dan aku tahu kamu akan percaya karena kamu sangat pandai mengetahui kapan aku berbohong." Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. The way to stop it was to make everyone forget about me. I'm Spider-Man. Nah, sebenarnya kalimat ini merupakan surat yang akan Peter Parker berikan ketika semua dunia udah melupakannya sebagai Peter Parker semenjak Spider-Man No Way Home. Dan tadinya surat itu akan ia berikan kepada MJ. Tapi setelah dia udah melihat sebuah bekas luka di kepalanya MJ, akhirnya Peter Parker memutuskan untuk tidak memberikannya karena dia nggak ingin membahayakan nyawa teman-temannya lagi seperti dulu. Dan itu berjalan selama 4 tahun lamanya semenjak No Way Home ke Brand New Day ini. Dan sekarang MJ dan Ned sudah kuliah di MIT sesuai kampus impian mereka. Lalu di sebelah kanannya ada sebuah deskripsi penjelasan yang mengatakan kalau Peter Parker di kamar kosnya dia sendirian dan tidak melakukan apapun. Yang dimana hal ini menjelaskan betapa kosongnya kamar Peter Parker yang dia tempati di kos-kosan tersebut.
Yang dimana hal ini membuat kita callback semenjak Spider-Man versi Tobey Maguire yang menggambarkan betapa suramnya kamar Peter Parker di kos-kosannya Mr. Ditkovich. Kemudian sebelah kirinya ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa tidak ada lagi teknologi Tony Stark. Semua teknologi yang akan muncul di film ini itu adalah teknologi yang dibuatkan oleh Peter Parker sendiri. Yang dimana hal ini juga menjelaskan bahwa film ini Peter Parker akan bekerja sendirian tanpa bantuan Stark Industries lagi. Beda halnya seperti zaman-zamannya film Civil War, Homecoming, dan juga Far From Home yang masih ada support Happy Hogan dan juga Tony Stark sebagai mentornya. Tetapi di film ini Peter Parker benar-benar sendirian. Dan ternyata dia menciptakan sebuah AI baru yang bernama Evie, yang merupakan AI perempuan yang menjadi satu-satunya teman Peter Parker yang paling dekat selama dia beraksi sebagai Spider-Man di kota New York selama 4 tahun terakhir ini. Yang dimana penggambaran AI-nya membuat kita callback kepada Edith di filmnya Spider-Man Far From Home. Kemudian kita menemukan ada sebuah bentuk penjelasan bahwa setelah ending No Way Home, 9 bulan kemudian, akhirnya Peter Parker mendesain web shooternya sendiri dengan 40 jaring yang dia masukkan, dan dia mendesainnya secara mandiri. Yang dimana hal ini juga menjelaskan kenapa bentuk web shooter yang tampil kepada Brand New Day ini gak sebagus seperti Homecoming dan juga Far From Home, yang semuanya dikerjakan penuh oleh Tony Stark semenjak zaman-zamannya MCU Infinity Saga dulu. Kemudian dijelaskan, semenjak No Way Home, Peter Parker ini sering mengalami sakit kepala dan dia selalu mengelaknya selama bertahun-tahun lamanya, seakan-akan dia nggak mengalami sakit apapun. Nah, ini sebenarnya adalah indera tajam Spider-Man yang semakin naik semenjak No Way Home ke Brand New Day selama 4 tahun ini. Yang dimana hal ini memberikan sebuah tanda bahwa Peter Parker akan mengalami mutasi menjadi sosok Man Spider, yang merupakan sosok monster laba-laba yang sangat mengerikan dari hasil perkembangan kekuatan Spider-Man ke arah yang tidak normal. Dan clue-nya sudah ada ketika Peter Parker ini udah bisa menguatkan jaring organik dan keluar dari kepompong laba-labanya di official trailer kemarin. Lalu Peter Parker melihat sebuah main Lego dari Emperor Palpatine dari franchise Star Wars yang sempat ia koleksi semenjak eranya Spider-Man Homecoming yang dia taruh di atas mejanya. Dan dia menatapnya dengan ekspresi yang sangat sedih. Nah, sebenarnya ini merupakan sebuah bentuk memori Peter Parker yang paling mendalam, karena Lego ini membuat dia ingat kepada sosok sahabatnya, yaitu adalah Ned Leeds. Karena semenjak film Spider-Man Homecoming, itu adalah momen pertama kalinya Ned tahu kalau Peter Parker adalah Spider-Man, sambil dia membawa mainan Lego yang berada di tangannya tersebut. Lalu Peter Parker ternyata masih menyimpan sebuah gelas kopi yang sering ia beli di toko tempat MJ bekerja, karena sekarang itu merupakan tempat nongkrong bagi Peter Parker setelah dia beraksi sebagai Spider-Man selama seharian. Ternyata di filmnya Spider-Man Brand New Day ini, Peter Parker udah punya alat fabrikatornya sendiri, sebuah alat untuk mendesain sebuah kostum 3D Spider-Man secara mandiri. Dan alatnya versi Peter Parker ini digambarkan sebagai 3D printer biasa. Dan alat ini tidak akan secanggih seperti versinya Tony Stark yang pernah ia buatkan di pesawat jetnya Happy Hogan pada filmnya Spider-Man Far From Home. Oke, lanjut kepada halaman kedua, yang dimana kita menemukan ada sebuah bentuk tulisan Daniel Destin Cretton sebagai sutradaranya, yang dimana dia berencana untuk mengambil sebuah shot dari dalam topengnya Spider-Man yang close up kepada mata Peter Parker sebagai tokoh utamanya. Ini jelas shotnya udah pernah kita lihat di adegan trailer kemarin, ketika Spider-Man beraksi jatuh di atas kota New York dengan posisi kamera yang close up ke mata Peter dari dalam topengnya tersebut. Nah, shot seperti ini memberikan sebuah penjelasan kepada para penonton bahwa hidup Peter Parker sekarang sudah mulai berubah total dan menuju kepada fase pendewasaan yang sangat real dan juga penuh dengan pressure sebagai manusia dan juga sebagai superhero. Yang dimana ini adalah penggambaran Spider-Man yang sudah kita kenal dari versi komiknya dan juga animasinya, bahkan sampai tembus kepada versinya Tobey dan juga Andrew Garfield, karena mereka berdua udah pernah melewati fase seperti ini ketika mereka struggle sebagai Spider-Man.
Kemudian Spider-Man mendapatkan sebuah notifikasi dari IG-nya Ned Leeds yang ia follow di akun Instagramnya. Dan dia menemukan sebuah video Ned Leeds yang memberikan sebuah ucapan selamat bahwa dia diterima sebagai mahasiswa baru di MIT bersama sahabatnya, yaitu adalah MJ. Tapi di shot itu, MJ terlihat tidak senang dan seperti kayak bad mood banget ya. Nah, sepertinya dalam film ini MJ mungkin akan menghadapi tekanan juga dalam filmnya. Apalagi dia udah punya pacar baru setelah udah berakhirnya event Spider-Man No Way Home kemarin ya. Nah, video itu akhirnya berhenti dan Peter akhirnya menatap video itu dengan sedih dan tersenyum kepada mereka. Yang dimana hal ini memberikan sebuah pesan kepada para penonton bahwa Peter tersenyum untuk mereka meskipun dia menderita tanpa mereka. Lalu shot berlanjut kepada adegan Spider-Man yang duduk di atas balok konstruksi. Dan adegannya udah kita lihat di awal bukaan official trailernya Spider-Man Brand New Day kemarin. Sambil dia duduk menghadap ke bawah seperti laba-laba. Sambil dia memberikan sebuah kalimat bahwa dia harus menjalaninya sebagai Peter Parker dan juga Spider-Man. Meskipun itu akan menghancurkan hatinya. Agar supaya semua orang bisa selamat dan gak mengulangi sebuah hal yang mengerikan yang pernah ia lakukan di filmnya Spider-Man No Way Home. Jelas, kalimat ini udah pernah kita dengar juga ketika di awal penayangannya official trailernya Spider-Man Brand New Day yang menggambarkan betapa hancurnya Peter Parker dalam segi psikologi dan juga mentalnya selama 4 tahun dia bertahan semenjak No Way Home ke Brand New Day ini. Nah, pertanyaannya, kenapa adegan seperti ini jadi sebuah bentuk pembuka kepada filmnya Spider-Man Brand New Day agar supaya para penonton bisa paham bahwa konteks Spider-Man di film ini bukan lagi tentang sebuah persahabatan, keceriaan seperti zaman-zamannya Homecoming, Far From Home. Well, itu film bocil banget sih. Tapi pada akhirnya Spider-Man kembali kepada formula aslinya, yaitu kelam dan juga ironis. Yang dimana itu adalah kisah Spider-Man yang kita kenal sejak dulu. Makanya semua para fans Spider-Man yang udah lama-lama banget di zaman-zamannya Tobey, Andrew, dan sekarang Tom di gennya sekarang ya, mereka sangat hype banget kepada filmnya Spider-Man Brand New Day. Oke? Karena mohon maaf banget. Semenjak zaman-zamannya Homecoming, Far From Home, para fans Spider-Man yang tua aja gak suka mengenai film MCU itu, Pak. Karena apa? Karena kita bisa melihat penggambaran Peter Parker sebagai anak SMA aja dibuatkan lebih fun, lebih colorful, dan bahkan seperti kayak gak ada beban sama sekali, men. Bahkan Peter Parkernya aja udah menjadi anak buah Iron Man, Tony Stark. Artinya apa? Artinya vibe Spider-Man-nya udah menghilang banget, men. Beda halnya seperti Tobey dan juga Andrew. Meski mereka berdua adalah sama-sama anak SMA di film pertama mereka ya, tapi tone filmnya, bahkan naskahnya, serta plot ceritanya itu begitu kelam dan juga sangat kompleks, men. Untuk sekelas film superhero di era tahun 2010 ke atas ya. Makanya penyampaian di filmnya Spider-Man Brand New Day ini berusaha untuk menarik semua para fans lama Spider-Man untuk merasakan film ini akan lebih kepada versi komik akuratnya. Nah, dengan dua naskah yang bocor ke semua sosial media ini, Marvel dan Sony seolah-olah memberikan sebuah konfirmasi kepada para penonton bahwa ini adalah film Spider-Man yang para fans minta, yang dimana isinya adalah penuh dengan struggle, tantangan, tone yang gelap, horor, dan juga serius banget, man. Oke? Dan juga di film ini akan ada banyak sekali villain. Ada The Hand, Scorpion, Tombstone, ya kan? Banyak banget, men. Banyak banget. Makanya di film ini sebagai bentuk fan service Spider-Man yang sebenarnya tapi diolah oleh Marvel dan juga Sony itu sendiri, oke? Jadi gue pengen tahu sih bagaimana film ini akan bekerja yang akan siap tayang tahun 2026 ini, oke? Waduh, gokil sih, gila. Oh, God. It would be enormously dangerous. It amounts to a kind of... Oke, itu tadi adalah breakdown untuk skrip awal Spider-Man Brand New Day ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah detail ataupun teori ataupun easter eggs yang gak gue sebutkan di naskah ini, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.